ilmuwan dan juga periset Indonesia jauh lebih dihargai di negara orang daripada negara kita sendiri. Tanggapan Bapak? Posisi periset, posisi peneliti, posisi ilmuwan adalah posisi yang mulia, posisi yang terhormat, posisi yang membanggakan. Faktor utamanya bukan faktor guru, bukan faktor sekolah, bukan faktor orang tua, Melainkan mindset siswa itu sendiri. Semua berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh adalah mindset siswa itu. AI itu kan alat. Alat tergantung kita kan. Nah kita sama aja Fanny undang kalkulator. Kalkulator itu mirip-mirip AI pada zaman itu. ada nggak sih Pak teknologi yang sudah applicable yang dikeluarkan oleh BRIN saat ini tapi masyarakat belum banyak tahu? Pesawat N219, Oke. terus kemudian pesawat tanpa awak, kita ada juga. Roket, ya, kemudian terlalu kapal, banyak. Kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kan Tidak harus dari sains. khairun-nas anfa'uhum lin-nas, sebaik manusia adalah beri manfaat. Dan mengejar Cina, Korea Selatan, Jepang bukan Sangat cuma mudah. mimpi. Dari mulai kultur yang harus kita bangun. Ya, itulah peran BRIN. Misalnya kita dikasih jangka waktu 1-2 tahun. Menurut Bapak itu termasuk waktu yang minim? Saya kira setahun insya Allah bisa. Setahun bisa? Bisa. Halo, ketemu lagi di Penjaga Harapan bersama saya Fani Imaniar dan mungkin kita akan bahas sebuah isu yang sebenarnya menyasar ke ranah masyarakat saat ini. Ketika kita tahu publik sering skeptis dengan angka besar, tapi biasanya tidak terlalu peduli kalau misalnya tidak menyentuh periuk nasi atau dompet mereka masing-masing. Tapi tahun ini pemerintah membuat sebuah gebrakan besar dengan meningkatkan anggaran riset nasional yang naik lebih dari 200%. Apakah angka sebesar ini hanya di atas kertas atau memang gambaran bahwa ada investasi besar untuk masa depan bangsa? Kita bahas lebih dalam hari ini bersama dengan Kepala BRIN, Profesor Arief Satria. Selamat malam Pak Arief. Malam, Mbak Fani. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengar-dengar kayaknya Bapak habis ini operasi. Oh enggak, ya biasa. Sehat tapi Alhamdulillah, aman ya Pak sehat, ya? Alhamdulillah. Tidak menyurutkan semangat Bapak untuk tetap terus bertugas di hari Senin. Anytime, harus semangat. Baik. Ini sesuai dengan instruksi Presiden ya? Langsung saja saya tanya kalau Ya. begitu ya Pak. Sesuai dengan instruksi Presiden ya Bapak harus langsung tancap gas ketika Bapak dilantik sebagai Kepala BRIN? Pak Presiden itu sudah memberi tugas kepada kami, harus dilaksanakan. Jadi kita harus mampu menerjemahkan pesan-pesan Presiden, tentu pesan-pesan yang tertulis maupun pesan-pesan lisan. Ya. Jadi terkait dengan soal bencana tidak perlu mendapat perintah dulu, kita harus mengambil inisiatif. Jadi Pak Presiden itu memiliki harapan besar bagi para pembantunya agar mengambil inisiatif. Tentu dalam koridor visi misi Bapak Presiden, karena saya yakin beliau berharap segala sesuatu yang dilakukan dengan cepat, ya, cepat dan tepat. Jangan hanya cepat, tapi cepat dan tepat. Jadi ya begitu diberi amanah ya kita tafsirkan arahan dari Bapak Presiden dengan langkah-langkah Tadi yang cepat. Bapak bilang ada pesan tertulis dan pesan secara verbal. Ada yang beda nggak Pak dari dua bentuk itu? Sama. Ya pesan yang verbal kan pesan-pesan yang disampaikan untuk merespons berbagai peristiwa seperti bencana kemarin, ya. Kemudian pesan-pesan untuk menyemangati, pesan-pesan untuk motivasi. Karena beliau kan suka baca buku, beliau itu seorang intelektual, ya. Karena sampai sekarang masih baca buku dan mengupdate perkembangan, itu luar biasa. Oke, walaupun di usianya yang bisa dibilang Betul. lebih sepuh daripada generasi yang saat ini ada di Indonesia ya. Tapi tetap baca buku itu kuncinya ya Pak ya. Kunci, ya. Nah, ada target atau janji yang mungkin harus dipenuhi oleh Bapak sebagai Kepala BRIN saat itu yang diminta oleh Pak Presiden? Ya, tentu bagaimana kami harus mengawal program-program prioritas Bapak Presiden. Satu soal pangan, dua soal energi. Pangan dan energi. Tiga air, dan kemudian keempat industri strategis, ya.
Kemudian yang kelima terkait dengan soal kedirgantaraan dan juga dengan nuklir. Ya. Nah, jadi Pak Presiden concern soal pangan, ya harus kita kawal. Swasembada pangan itu ya? Swasembada pangan. Kita harus mengawal betul dengan teknologi dan riset dan inovasi kita. Energi juga sama. Nah, sehingga mau tidak mau, begitu saya menjadi kepala BRIN, yang saya lakukan adalah saya melakukan pemetaan. Riset pangan sudah sampai mana? Riset energi sudah sampai mana? Kemudian riset di bidang air sudah sampai mana? Riset-riset yang lain sudah sampai mana? Nah, sekarang ini tentu. Menurut Bapak, riset selama ini cukup atau tidak? Udah sesuai dengan standar belum? Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN luar biasa. Saya terus terang sangat kagum terhadap talenta yang dimiliki oleh para periset BRIN. Jadi satu talenta yang unggul, kedua memiliki infrastruktur yang unggul, ya. Karena kesuksesan riset itu kan karena 4 hal. Ya. Satu, punya human capital yang baik. Dua, punya infrastruktur yang baik. Tiga, punya dana riset yang baik. Ya. Keempat, punya agenda riset yang baik. Yang kelima, terakhir, ekosistem yang baik. Oke. Nah, jadi sebenarnya di kita sudah sangat bagus ya punya human capital, orang BRIN hebat-hebat, sekolahnya tinggi-tinggi di sekolah-sekolah top dunia. Kemudian dari sisi infrastruktur top, kita banyak fasilitas yang kelasnya terbaik di Asia Tenggara. Banyak peneliti-peneliti asing ke BRIN untuk menggunakan alat BRIN. Kemudian yang ketiga, dari sisi agenda riset, nah ini ya PR kita nih, agenda riset yang harus kita buat. Kemudian yang keempat adalah dana riset. Karena dana ini Indonesia termasuk yang belum terlalu besar. Kecil. Ya relatif karena masih kurang dari 0,3% dari PDB. Nah, dibandingkan dengan di negara maju ataupun negara berkembang lain lah, Thailand, Malaysia, kita ini masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu saya kira terobosan Pak Presiden untuk meningkatkan jumlah dana riset itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh para periset. Dan karena Pak Presiden itu kan beliau sangat concern terkait dengan riset inovasi. Naik 218% ya? Dia diyakini oleh beliau bahwa ya kemajuan ekonomi di negara manapun sangat tergantung pada kekuatan iptek, kekuatan riset, kekuatan inovasi. Jadi tesis Paul Romer, peraih Nobel, dia mengatakan bahwa masa depan ekonomi sebuah bangsa akan sangat tergantung pada apa yang disebut sebagai indigenous growth theory. Jadi teori pertumbuhan ya. Dia mengatakan bahwa indigenous growth theory itu mengatakan kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh inovasi sebuah bangsa, oleh R&D, oleh human capital, oleh entrepreneurship. Jadi antara inovasi dan human capital itu menjadi kekuatan ekonomi ke depan. Nah, salah satu indikator inovasi kita kan Global Score Innovation Index, GII. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-55 dunia. Dari berapa negara, Pak? Dari sekian ratus negara. Tahun lalu kita 54. Kita turun satu peringkat. 2025 turun satu peringkat. Sebelumnya 60-70. Sebenarnya sudah terjadi kenaikan. Hanya saja ini perlu kita akselerasi peningkatannya supaya target kita dalam 2 tahun ini ya sudah masuk 40 besar dunia lah. Tapi what happened Pak sampai turun satu peringkat itu? Kalau dari ya satu peringkat itu kan komponen banyak, Pak. Komponen itu bukan hanya riset dan inovasi, tapi juga expenditure di bidang pendidikan. Jadi indikatornya itu bukan indikator BRIN semata, indikator di kementerian lain juga sama. Nah, jadi yang saya amati adalah ini yang perlu dipercepat adalah percepatan hubungan antara industri dengan penelitian, dengan riset. Jadi memperkuat link and match antara industri dengan riset itu saya kira hal yang urgent dan Pak Presiden juga berpesan bahwa hasil riset itu harus bisa diimplementasikan, hasil riset harus bisa berdampak, hasil riset harus menghasilkan outcome yang dirasakan manfaatnya oleh industri, oleh masyarakat, juga oleh pemerintah, baik untuk policy brief maupun untuk yang lain-lain. Kalau boleh tahu Pak Presiden menargetkan berapa tahun Pak? Kinerja ini tadi agenda mapping bisa kelihatan secara visible dalam berapa tahun? Ya Pak Presiden maunya secepatnya kan? As soon as possible. As soon as possible nih. Yang kita lakukan adalah as soon as possible. Ya kita harus kerja keras betul. Jadi tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Jadi nggak mungkin kita itu dengan cara biasa akan menghasilkan yang luar biasa. Tidak mungkin. Tapi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa, harus cara-cara luar biasa, harus dengan usaha-usaha yang luar biasa. Itu satu hal yang ya
Hukum alam aja, ya. Ya, kan kesuksesan itu kan fungsi alokasi waktu. Kalau kita bisa mengalokasikan waktu dengan baik, insya Allah akan sukses. Jadi jangan harap kita akan sukses kalau kita alokasi waktunya minim. Oke. Kita akan sukses kalau kita ini sambilan. Jadi orang jadi YouTuber, itu serius kan? Iya. Nggak ada orang YouTuber. Ada juga sih yang setengah-setengah, ada juga tapi jadinya nggak sukses. Ya makanya, maksud saya yang sukses top pasti dia punya tim kreatif itu kan bagian dari di effort. Jadi tidak ada yang santai-santai kemudian tiba-tiba jadi YouTuber yang top kemudian jarang. Tapi berarti 1 sampai 2 tahun, Mike. Misalnya kita dikasih jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Menurut Bapak itu termasuk waktu yang minim? Saya kira setahun insya Allah bisa. Setahun bisa? Bisa. Oke, berarti nanti evaluasi dalam 1 tahun ini dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan Fanny. Oh, berarti nanti kita ada janji ya untuk 1 tahun. Tahun depan. Satu tahun lagi kita podcast tahun lagi. depan diundang lagi ke sini. Nah, Oke. hasilnya gimana gitu. Siap Bapak. Ya mengevaluasi kita kan publik. Iya, betul. Sama dengan ketika publik saat ini Publik juga. evaluasi, Pak Presiden evaluasi. Ya, Lebih takut mana Pak Arief dievaluasi oleh Pak Presiden atau sama publik? ya dua-duanya. Presiden. Pak Presiden berikan mandat kepada saya. Rakyat yang berikan mandat kepada Pak Presiden. Betul, jadi double ya. Iya. Pak, publik juga saat ini sedang melakukan evaluasi di awal lah ya. Biasanya kan kalau publik kan kalau di awal tuh bentuknya skeptisisme. Nggak skeptisisme juga sih, pertanyaan sih sebenarnya ketika kita melihat ada kenaikan anggaran sebesar 218% untuk riset kita. Tapi biasanya mereka tidak peduli angka, mereka cuma meminta sebuah transparansi, akuntabilitas. Tapi kira-kira dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, walaupun bisa kita kategorisasikan ini waktunya minim, mungkin ada output paling konkret apa yang Bapak sudah mapping, Bapak sudah agendakan? Ya tentu riset ini kan tidak hanya semata untuk BRIN, tapi juga untuk perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga memang kami dengan Mendikti-Saintek itu tandem. Tandem, kita bersinergi, kita berkolaborasi, dan kita harus bersanding bareng untuk mensukseskan riset dan inovasi nasional. Sehingga kita dengan Pak Mendikti-Saintek akan membuat payung riset bersama. Jadi payung riset dan inovasi nasional, peta jalan riset dan inovasi nasional itu adalah peta jalan bersama. Jadi tidak ada peta jalan BRIN, tidak ada peta jalan Mendikti-Saintek yang ada. Nanti adalah peta jalan riset inovasi nasional. Itu dikerjakan oleh BRIN dan Mendikti-Saintek. Jadi hubungan kami baik sekali dan itu adalah kawan saya di Jepang pada waktu kami kuliah. Jadi pertemanan yang saya kira sampai sekarang berlangsung. Jadi enak komunikasinya. Saya dengan Pak Menteri itu enak sekali. Ini moga-moga ini. Senpai Kohai? Senpai Kohai ya, kita sekelas lah, selevel. Jadi saya kira saya nyaman sekali ini berkoordinasi dengan beliau dan alhamdulillah dengan payung riset bersama insya Allah kita akan bisa menghasilkan riset-riset yang predictable. Jadi kan Mbak Fani kan ingin tahu 2026 apa sih hasil riset BRIN yang akan bisa dimanfaatkan? Kan harus bisa kita prediksi. Yes. Nah, kita sudah membuat peta jalan itu untuk bidang pangan ya, varietas apa yang akan dihasilkan, kapan swasembada bawang putih, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan makanan olahan yang siap saji dengan kualitas yang baik ya. Selama ini kan sudah ada teknologi misalnya mie instan ya. Kan dibuka kemudian dikasih air. Biasa pakai air apa? Air matang. Nah, air matang sama air apa lagi supaya enak? Air mendidih. Nggak perlu pakai air mendidih, pakai air dingin aja biasa. Jadi mie dingin dong. 1 menit jadi panas sekali. Interesting. Nah, itu kan contoh teknologi Mau itu. sih Pak, loh Ya, jadi itu. lapar. Nah itu. Itu contoh teknologi yang sederhana sebenarnya, tidak rumit teknologinya. Nah kemudian kita juga sekarang sedang untuk bidang pangan menyewakan sistem pengawetan pangan menggunakan alat ya yang biasanya kalau mengawetkan pangan pakai suhu berapa? Itu nggak biasa lagi. Masuk biasanya kulkas kan? Kulkas, Ya, bisa. Kulkas yang bagian bawah tuh Ya, berapa ya suhunya? bisa katakanlah zero atau minus ya. Sekarang nggak, suhu ruangan aja. Tapi bisa awet. Beras bisa 2 tahun. Telur bisa 2 bulan. Nah, itu kan penting. Itu hal-hal yang real dibutuhkan oleh masyarakat kita.
Kemudian kita sekarang sedang ya varietas-varietas unggul kan banyak. Ada sapi unggul, ada ayam unggul, ada domba unggul, ada ikan lele unggul, ada ikan nila. Saya kira banyak. Jadi sebenarnya yang sekarang kita dorong adalah, nah kalau varietas diperlukan varietas yang produktivitasnya lebih tinggi lagi dari sekarang. Sekarang itu IPB bisa 12 ton per hektar. Ya berarti BRIN sekarang dituntut untuk 15 ton per hektar. Padahal rata-rata nasional cuma 5 ton per hektar. Jadi dapat 3 kali lipat. Bisa nggak? Ya harus bisa. Harus bisa. Ya kita berusaha. Dengan cara apa? Ya riset. Terus bagaimana? Ya serius risetnya. Jadi segala sesuatunya sebenarnya kalau kita itu, kan bangsa Indonesia itu soal mindset aja kok. Serius, soal cara pandang. Nah, masalahnya cara pandang ini kan terbentuk dari budaya yang sudah begitu lama, habit dari masyarakat yang juga sudah berlangsung begitu lama. Cara ngubahnya itu kan juga perlu waktu, Pak. Nah itu. Jadi sekarang itu yang kita perlukan adalah strategi untuk mempercepat perubahan mindset. Tadi katakan pasti takes time kan. Nah bagaimana supaya tidak takes time? Karena apa? Karena optimisme itulah yang akan menjadi energi sendiri bagi kita untuk bisa meraih harapan. Jadi optimisme itu adalah penjaga harapan. Sesuai dengan nama podcast ini. Iya. Saja, Bapak. Lah ya, pola-pola pikir, Mbak. Jadi ada buku yang berjudul Mindset, bagus sekali, Carol Dweck ya. Dia mengatakan bahwa mindset yang tumbuh, growth mindset, karena dunia sudah berubah, maka cara pandang harus berubah. Kalau dunia sudah berubah, cara pandang kita tetap dengan fixed mindset, kita akan ketinggalan zaman. Nah, perubahan mindset itulah yang bisa menjadi dasar untuk bagi kita yakin bahwa kita bisa berubah. Satu, yang berubah apa? Kemampuan bisa berubah. Kemudian yang kedua, mindset juga bisa berubah. Kebiasaan bisa berubah. 3, IQ bisa berubah. Ya. Jadi kemampuan, kebiasaan, IQ, ya, semua bisa berubah semua. Nah artinya keyakinan itulah yang selama ini alhamdulillah saya pegang betul ketika saya mendapat amanah, baik sebagai dekan, sebagai rektor, sekarang sebagai kepala BRIN. Maka yang modal yang paling awal saya pegang adalah kemampuan, keberanian untuk melakukan perubahan. Kemudian kedua adalah optimisme untuk bisa melakukan perubahan ke arah kemajuan. I see. Jadi itu modal, ya. Jadi mindset itulah yang harus dibangun dulu. Makanya saya katakan tidak ada kata tidak mungkin, harus semua mungkin. Kita harus optimis betul. Nah, tapi orang-orang yang memiliki mindset itu kan memang ya mau nggak mau tantangan banyak. Makanya kan mengkonvert. Dan di BRIN sendiri juga menemukan pastilah. itu untuk mindset. Mengkonvert tantangan menjadi opportunity itu kan nggak mudah. Ya, tapi ya itulah yang harus kita dorong. Yakin bisa. Baik. Jadi sebenarnya kekuatan bangsa kita ini sangat tergantung pada willpower rakyat Indonesia. Dan willpower, kekuatan kemauan yang besar, itulah yang bisa terjadi karena perubahan mindset. Nah bicara willpower, saya juga jadi penasaran gimana Bapak mengkultivasi willpower tersebut dan mengimplementasikannya di tempat Bapak saat ini memimpin di BRIN. Tadi Bapak juga sempat menyebut ada beberapa program yang saat ini yang kalau saya tangkap menjadi prioritas dari BRIN saat ini ke arah pangan, swasembada pangan seperti instruksi dari Presiden. Ini bukan sih alasan Pak Presiden memilih Bapak sebagai alumnus dan bahkan yang hitungannya terbaik dari IPB sebagai kepala BRIN? Ya itu hak prerogatif beliau. Saya kurang tahu dasar pertimbangannya apa, tapi yang jelas ya ketika kami dapat tugas ya tidak boleh mengeluh. Sama sekali. Lo nggak boleh dong. Kalau kata Gen Z Pak, ngeluh itu salah satu bagian untuk bisa mempertahankan mental health kita tetap sehat. Jadi tidak boleh mengeluh dan harus selalu ke depan dan kerja keras dan cepat. Itulah. Nah, jadi kembali soal mindset tadi Mbak. Saya itu kan hanya sederhana aja berpikir ya. Kenapa Jepang itu maju, Korea maju? Padahal kita kan makannya sama nasi kan. Hidupnya 24 jam. Cina juga makan nasi? Iya makanya, matanya 2, hidungnya 2.
mulut satu. Hidungnya satu. Ya, lubang 2, telinga 2, kaki 2, kaki tangan 2. Kan bedanya apa coba? Kan soal willpower, kekuatan kemauan aja. Nah sekarang itu yang harus kita bangun adalah bagaimana mentransformasi mindset bangsa Indonesia agar semua itu memiliki mimpi yang besar. Kan semua berangkat dari mimpi. Makanya penting buat anak-anak SD, anak-anak TK untuk bermimpi. Mas sering tanya kan, cita-citanya apa? Itu penting. Kenapa? Tapi sekarang nggak ada yang mau jadi petani atau ilmuwan lagi Pak. Kalau saya tanya sama anak-anak SD, cita-citanya apa? Nggak ada yang mau jadi ilmuwan. Itulah tugas BRIN. Bagaimana membangun mimpi anak-anak agar dia mau menjadi periset, mau menjadi peneliti, mau jadi ilmuwan. Sehingga kami punya animalium. Anak pergi ke Cibinong. Pernah ke situ. Pernah ke situ? Bagus kan? Bagus. Itu tempat edukasi. Agar orang mengenal alam kita. Ada lagi museum zoologi di Kebun Raya. Nah sekarang itu salah satu PR dari BRIN, satu menghasilkan inovasi unggul yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Yes. Kemudian kita harus menyiapkan forecast untuk teknologi ke depan. Yes. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita membangun ekosistem agar profesi periset ilmuwan itu mendapat tempat di Indonesia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau salah satu indikatornya apa? Indikatornya anak-anak kecil berminat untuk menjadi ilmuwan. Anak kecil berminat untuk jadi periset, punya mimpi, punya role model. Dulu ada Pak Habibie. Oke? Nah, sekarang kita perlu banyak role model. Iya. Orang-orang ilmuwan-ilmuwan harus terus kita tampilkan. Orang inovator-inovator kita tampilkan. Mengapa di BRIN sekarang punya yang namanya BRINpedia. Itu satu akun di IG yang menyajikan inovasi-inovasi. Sekarang kita banjiri ruang publik itu dengan inovasi-inovasi, karya anak bangsa. Dengan inovator-inovatornya. Jadi orang yakin bahwa, oh ternyata orang kita bisa. Oh ternyata orang kita bisa. Emang kita nggak bisa bikin pesawat, kita bisa bikin pesawat. Dulu Pak Habibie bisa, sekarang bisa juga. Apa bedanya? Apalagi kita seharusnya zaman semakin maju, teknologi semakin maju. Sekarang ada N219, kapasitasnya 19 orang. Sekarang sudah bisa terbang. Dan sekarang order sudah mulai banyak. Nah sekarang lagi kita bangun adalah float untuk amfibi. Jadi pesawat N219 itu nanti bisa menjadi pesawat amfibi, mendarat di air. Kapan Pak itu rencananya? Akhir tahun insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita kejar R&D-nya. Nah kalau itu sudah dapat sertifikasi, bisa layak terbang, kemudian ya sudah. Gitu, insya Allah kita akan bisa meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Makanya sebagai negara maritim, kita memiliki tugas untuk bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah. Lalu apa? Ya tadi, pesawat amfibi N219. Bisa ternyata. Orang kita hebat-hebat. Di Embraer itu perusahaan penerbangan dari Brazil. Sebagian expertnya orang-orang Indonesia. Tapi nggak tahu ya kalau saya juga ketika kita melihat bagaimana netizen dan juga masyarakat melihat itu, entah kenapa ada kata-kata yang sering saya tangkap. Ilmuwan dan juga periset Indonesia jauh lebih dihargai di negara orang daripada negara kita sendiri. Tanggapan Bapak? Nah itulah yang sekarang ini harus sudah mulai kita ubah image itu. Bahwa posisi periset, posisi peneliti, posisi ilmuwan adalah posisi yang mulia, posisi yang terhormat, posisi yang membanggakan. Dan tugas BRIN untuk meningkatkan status profesi mereka itu. Dan lagi-lagi, dengan adanya tadi berbagai kayak animalium, ya, kemudian berbagai fasilitas. Sekarang lagi saya siapkan apa lagi untuk anak-anak. Gini loh, anak-anak kecil ketika main ke situ, dia akan punya imajinasi. Yang paling mahal buat anak kecil itu apa? Imajinasi, mimpi. Itu yang paling mahal. Yang kadang-kadang orang dewasa Makanya, role model menjadi penting. Makanya kalau kita datang ke desa, kemudian yang kita perlukan kepada anak desa apa? Inspirasi. Ini loh. Saya punya motivasi menjadi mahasiswa karena apa? Karena ada mahasiswa KKN mahasiswa dari Semarang datang ke kampung saya, KKN, misalnya gitu kan? Tahu KKN kan? Tahu. Apa? Dulu kuliah kerja nyata saya dulu KKN Pak. Bukan kisah kasih nyata. Itu biasanya jadi side story. Nah jadi karena KKN jadi kita, wah saya pingin seperti orang ini pakai jaket seragam, pakai itu. Sederhana.
Jadi membangun mimpi itu sederhana. Makanya film Laskar Pelangi itu harus diperbanyak. Iya, kangen aku udah lama banget Makanya lah. itu film-film yang bisa membangun inspirasi. Jadi kekuatan bangsa kita ke depan itulah kekuatan bagaimana kita mampu menginspirasi anak-anak, menginspirasi publik. Makanya kalau ruang publik diisi dengan optimisme, dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh karya bangsa, kemudian contoh-contoh orang-orang hebat yang dimiliki oleh bangsa kita, Dan maka karya-karyanya itulah yang akan menginspirasi masa depan anak-anak. anak-anak itu. Jadi anak-anak itu coba kalau yang datang ke situ, maaf ya, buruh, yang datang ke situ adalah ya orang-orang yang pendidikannya biasa-biasa saja. Pasti mimpi dia ingin jadi apa? Ya ingin sama. Bisa saja. Jadi makanya lompatan-lompatan mimpi itulah yang segera harus kita bangun. Orang harus bermimpi secara eksponensial, terus melompat mimpinya. Dan ini hasil penelitian McKinsey di 72 negara. Dia mengatakan apa? Anak-anak umur 15 tahun yang sukses secara akademik di SMA, di pendidikan menengah, ya, ternyata faktor utamanya apa? Faktor utama ya, faktornya banyak. Faktor utamanya bukan faktor guru, bukan faktor sekolah, bukan faktor orang tua. Melainkan? Mindset siswa itu sendiri. Semua berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh adalah mindset siswa itu. Motivasi, semangat, optimisme. Sehingga banyak di IPB itu mahasiswa yang berasal dari pelosok Nusantara, gurunya biasa, orang tuanya biasa, sekolahnya biasa. Kenapa dia bisa menjadi orang hebat? Banyak dirut BUMN, banyak menjadi pejabat-pejabat dan sebagainya. Dari orang-orang seperti itu. Karena apa? Mindsetnya. Dia tuh pasti SD, SMP kerja keras, punya mimpi, punya. Itu yang menentukan. Coba bayangkan kalau kita ini semua anak desa, semua punya mimpi seperti itu. Saya kira Indonesia akan dahsyat. Jadi sebenarnya masa depan Indonesia sangat terletak pada inspirasi kita hari ini. Indonesia ke depan akan sangat terletak pada bagaimana harapan dari anak-anak hari ini. Makanya harus kita bangun mimpi-mimpi di antara mereka. Fani punya CV? Punya. Gimana Pak, mau saya berikan CV-nya sekarang? Sudah siap. CV-nya tahun berapa? Lulusnya dulu 2010. 2010. Lulus apa? Hukum. S1? S1. Ya benar. UGM. 2010? Lulusnya 2010. Saya pikir baru lulus kemarin. Masya Allah, langsung. Enggak, kalau saya nanya sama mahasiswa saya, kamu punya CV enggak? Punya. Punya dong. CV tahun berapa? Ya sekarang, Pak. Tapi CV-nya tahu. tidak pernah ada anak-anak sekarang, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, disuruh membuat CV 2045. I see, oke. Saya kalau di kelas selalu pertama kali, silakan Anda buka, ambil kertas, tulis apa CV Anda, biodata Anda 2045. Itu alumnus IPB kayak gitu semuanya, Pak? Ya moga-moga. Saya tanya, habis itu saya minta presentasi depan. Namanya apa? Nah, tiba-tiba namanya Profesor Fani. Tempat tinggal Los Angeles. Iya, Orange County, Los Angeles. Apa? Tempat tinggal mana? Profesinya apa? Nah, profesinya ganti deh, Pak. guru besar di sana. Ya makanya ada yang menarik itu. Saya nanya, profesinya apa? Ingin menjadi eselon 4. Wah, kok eselon 4? Dikira eselon 1 terendah, eselon 4 tertinggi. Nah, itu ada juga gitu. Gak apa-apa direvisi saat itu. Gak apa-apa. juga. Dia bilang, kalau jadi dirjen itu eselon 1, bukan eselon 4. Jadi mimpinya salah. Nah, jangan sampai mimpinya salah. Gitu kan. Sebelum itu karena bukan apa? Kita tuh yakin, Mbak, kalau semua itu, semua orang anak-anak membangun harapan, anak-anak membangun mimpi. Kemudian kita tuh pertaburan inspirasi yang ada di bangsa kita ini. Itu saya yakin energi yang ada di bangsa ini energi positif. Nah, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang energinya penuh dengan positif. Dan menurut Bapak saat ini Indonesia energinya positif atau masih bisa kita tingkatkan lagi positif? Harus positif, harus kita tingkatkan terus. Karena energi positif itulah yang akan memandu kita ke depan seperti apa. Saya yakin gini, Mbak. Negara-negara maju, hampir semua. Seperti Cina, mungkin kita ambil contoh Cina, Jepang. Gini, dua yang kapan-kapan. Tiongkok dan Korea Selatan. Korea Selatan dengan Indonesia itu startnya sama, tahun 60-an.
Kok kita tertinggal, Pak? Nah, kemudian 66 sama-sama punya presiden yang centralized, agak strong leadership militer. Sana Pak Chung Hee, kita Pak Harto. Yes. Pendapatan per kapita sama, di bawah 500 dolar per kapita. Tapi kenapa Korea maju? Kenapa kita kalah dari Korea? Cina, bonus demografi pada tahun 82. Pada saat pendapatan per kapita 250 dolar. Pada saat itu Indonesia sudah di atas itu jauh. Artinya apa? Korea punya stat yang sama dengan Indonesia, kita sudah melampaui Tiongkok Saat itu. pada tahun 80-an, pada tahun 90-an. Tapi sekarang coba, nah itu. Nah itulah memang kata kuncinya pada salah satunya leadership. Ketika ya Deng Xiaoping ya, yang mencoba mentransformasi mindset Tiongkok ya. Kemudian ditambah sekarang pemimpin-pemimpin Tiongkok yang dahsyat sekali, luar biasa. Karena apa? Satu, ya hampir semuanya relatif clean kan, punya visi, menghargai meritokrasi. Coba Anda nanya bupati, wali kota, gubernur di Tiongkok, semua orang-orang top yang punya kemampuan teknokratik yang baik. Berarti menurut Bapak, kita tertinggal juga karena leadership kita selama ini kurang bisa Enggak. atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Ya, Tiongkok. saya kira sama Korea variabelnya Selatan? banyak untuk membandingkan dengan Tiongkok, memang tidak apple to apple ya. Tapi poin saya adalah bahwa negara yang pendapatan per kapita pada tahun 82 kurang dari 500, sekarang sudah bisa menjadi negara maju, negara besar, negara yang ditakuti oleh dunia. Itu poinnya. Artinya, kalau kita ini saat ini baru sekitar 4.000, 5.000 US dollar per kapita, bisa untuk itu. Tiongkok bisa, Korea Selatan bisa. Kapan Pak, menurut Bapak, berapa tahun lagi kita bisa mengejar dua negara itu? Ya, sekarang sangat tergantung pada optimisme kita. Jadi, saya yakinnya bahwa transformasi kita ini akan bisa terwujud. Ya. Dan saya optimis banget. Tapi memang lagi-lagi membutuhkan kemampuan kita semua untuk menginspirasi, kemampuan untuk membangun optimisme. Dan Pak Prabowo kan penuh optimisme kan, bahwa dengan menekan kebocoran sekian, dengan mengurangi menekan ya hal-hal yang berbau ilegal, hal misalnya tambang, kemudian sawit, apalagi yang lain, kebocoran pembangunan APBN dan sebagainya. Beliau sudah punya data yang lengkap dan kemudian walaupun juga dengan tantangannya sendiri ya Pak ya. Kan memang orang yang selama ini menikmati senang dengan kebijakan itu. Ya saya yakin tantangan pasti ada. Sehingga kita doakan beliau kuat dan bersama-sama kita semua kita dukung untuk mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan tadi, untuk mencegah hal-hal yang selama ini memang ya seolah hal yang biasa-biasa. Tidak hanya beliau Pak, kabinetnya, ya semua lembaga setingkat juga harus kuat Pak. Kebocoran pembangunan berapa? 30% misalnya. Itu kan temuan Pak Sumitro dulu kan, pada tahun 90-an. Ya sekarang relatif masih belum berubah. Jadi karena beliau suka baca dan memahami betul permainan yang ada di bangsa kita ini. Makanya menurut saya ini yang kita perlukan hari ini tadi sekarang itu ya mau tidak mau Indonesia Incorporated ini harus kita bangun, bersanding, berkolaborasi, kemudian kita harus bahu-membahu, tidak termasuk boleh juga goes. dengan menggunakan AI, Pak Arief. Kalau misalnya Bapak, kemudian juga Pak Wapres juga mengatakan anak-anak Indonesia atau generasi-generasi muda Indonesia saat ini gitu harus sudah mulai terintegrasi dengan AI. Begitu juga pun begitu juga dengan BRIN, Pak. Loh iya dong, AI itu kan alat. Alat tergantung kita kan. Nah kita sama aja Fanny undang kalkulator. Kalkulator itu mirip-mirip AI pada zaman itu kan. Zaman itu. Nah, kira-kira. Tapi kelasnya kalkulator kan gitu. Sama aja kan. Semakin lama makin canggih kan. Kira-kira 2040 apa lagi? Nah itulah 2030, 2040. Kira-kira teknologi apa yang akan muncul? Itulah BRIN sekarang lagi menyiapkan. Apa tuh Pak? Sehingga BRIN punya tugas tadi menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa diserap industri. Punya kontribusi pada UMKM, punya kontribusi pada penguatan daya saing industri, punya kontribusi pada penguatan Danantara. Ya. Tapi pada saat yang sama, BRIN harus menjadi acuan bagi future technology forecasting. Kita bisa memprediksi, memforecast, memproyeksikan teknologi apa yang akan berkembang,
Nah, sehingga itu bisa memandu industrialisasi di Indonesia. Oke. Ada nggak sih Pak teknologi yang sudah applicable yang dikeluarkan oleh BRIN saat ini tapi masyarakat belum banyak tahu? Ya tadi, pesawat N219, Oke. terus kemudian pesawat tanpa awak, kita ada juga, roket, ya, kemudian kapal, banyak teknologi yang dihasilkan oleh, kemudian kita sudah membuat sampah plastik menjadi, Biodegradable? bukan, bahan bakar, Bahan bakar. sudah ada, kemudian bidang energi banyak sekali. Kemudian kemarin yang kita kirim ke mana? Kirim ke Aceh, ada arsinum, air siap minum, air banjir, masuk alat kita bisa jadi air minum, siap minum. Sehari satu alat 10.000 liter. Dan kami ngirim 3 alat. Artinya sehari BRIN sudah memberikan sumbangan 30.000 liter air siap minum. Waktu di Aceh, Sumatera Barat, Di Aceh kami 2 Utara? alat, di Sumatera Utara 1. Jadi di Tamiang sekarang yang jadi rebutan apa? Alatnya BRIN. Serius. Jadi warga sekarang lebih senang ke damkar itu, di mana kita taruh alat itu, kemudian ke sana ngambil minum. I see. Oke. Nah, sekarang problem banjir apa? Air minum. Bukan hanya air bersih. Air bersih, yes. Minum juga. Air minum, ya. Nah, sekarang banyak untuk air minum itu. Nah, jadi kembali ke soal forecast tadi. Kita ingin, Mbak, karena keindustrialisasi kita ke depan, itu dipandu oleh forecasting teknologi kita. Jangan sampai kita melakukan investasi, industrialisasi, tapi dengan teknologi yang kira-kira akan obsolete. Kira-kira akan nggak relevan lagi. Oke, harus timeless dong. Nah, makanya tahunnya 2030, 2035 teknologi apa itu kan dari sekarang harus kita kaji. Hebatnya banyak negara-negara maju itu karena apa? Kemampuan untuk memproyeksikan teknologi masa depan. Kalau dari perspektif Bapak, kira-kira 2045 nih di Indonesia, kita udah dapat ada inovasi seperti apa? Loh, sekarang makanya seperti misalnya future protein, future food, ya. Bagaimana genomics sudah dipakai untuk menghasilkan pangan dengan lebih cepat mengidentifikasi varietas unggul. Ya. Kemudian kita juga culture meat sekarang ke depan sudah mulai berkembang. Jadi bagaimana membuat daging dari sayuran, kemudian daging dari bukan dari hewan gitu kan, dari culture meat itu. Kemudian sekarang ke depan misalnya untuk energi green hydrogen, ya. Nah, apa yang saya sampaikan, culture meat dan sebagainya itu kan fenomena yang diprediksi pada tahun 2017. 10 tahun baru sekarang mulai berkembang. 2017 kita sudah ada prediksinya. Akan muncul kayak gini. Itu kan proyeksi yang muncul. Nah, sekarang 2000 berapa? 2026. 2036 apa yang akan terjadi? Sekarang kita harus sudah mulai mikirkan. Sehingga riset dari sekarang dipersiapkan untuk menyongsong teknologi itu. Ya. Jangan sampai kita sudah investasi mahal untuk industrialisasi, kemudian membangun pabriknya berapa lama? 3 tahun. Begitu pabriknya jadi, produknya ternyata sudah nggak relevan lagi. Ketinggalan zaman. Ya itulah yang harus kita antisipasi. Makanya untuk percepatan strategi industrialisasi butuh forecasting teknologi kita yang handal. Makanya BRIN moga-moga bisa menjalankan tugas itu. Dan ini saya tidak ada penugasan soal itu. Ya kita create tugas baru. I see. Jadi sebenarnya tidak ada instruksi dari Bapak, tapi ya artinya memang harapannya adalah paling penting kita punya teknologi yang canggih dan sebagainya kan. Tapi caranya gimana? Caranya kita memforecast teknologi masa depan. I see. Nah, jadi seperti apa yang harus sekarang AI kira-kira diprediksi tahun berapa? 2020 belum berkembang ya. Ya kan cepat sekali. 2025 baru mulai 2024 cepat sekali. Nah, jadi sekali lagi kemampuan berimajinasi, tapi imajinasi ke depan kan tidak lagi imajinasi dari hasil perenungan di pojok lemari atau di mana gitu, atau di atas pohon kan bukan gitu. Habis baca buku terus tiba-tiba data yang kita olah, data yang kita gunakan untuk memproyeksikan itu. Dulu hampir semua orang berimajinasi kan bukan dengan data, dengan insting aja. Oh kayaknya gini. Spekulatif kan? Trial and error. Spekulatif. Sekarang sudah precision karena data. Jadi kita proyeksi berbasis pada data hari ini. Nah, itulah yang
Dengan machine learning kita bisa melakukan prediksi-prediksi itu. I see. Baik, Bapak, aku udah dikode nih durasinya mau habis, tapi boleh untuk closing statement Bapak. Mungkin Pak Arief kalau misalnya ada, bisa digambarkan dalam satu kalimat saja. Kira-kira apa pesan paling penting untuk generasi muda saat ini yang masih ragu, apakah sebenarnya sains, apakah menjadi seorang saintis di Indonesia ini masih layak untuk diperjuangkan? Supaya, again, menurut Pak Arief, seperti kata Pak Arief tadi, kita akan bisa menjadi harapan bangsa untuk tahun-tahun selanjutnya. Ya, negara manapun yang maju tak akan mungkin bisa maju tanpa sains, tanpa inovasi, tanpa riset. Itu sudah empiris. Tapi sebagai seorang pribadi, maka motivasinya adalah bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kan Tidak harus dari sains. khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah beri manfaat. Fanny ngasih saya permen, manfaat nggak? Kalau Bapak, senang jadi manfaat. Manfaatnya berapa lama? 5 menit. Fanny ngasih ilmu kepada saya, manfaatnya berapa? Sampai saya mati. Nah, dengan ilmu yang diberikan, kemudian kita bisa menghasilkan teknologi komputer, teknologi listrik, teknologi lampu, teknologi pesawat terbang, macam-macam. Yang kemudian teknologi itu membawa manfaat. Sekarang coba lampu. Edison itu kemanfaatannya sampai beliau meninggal pun sampai hari ini kita rasakan manfaatnya. Ya kan? Karena apa? Itulah bahwa orang-orang yang berilmu itu punya kesempatan memberi manfaat yang abadi, manfaat yang timeless, manfaat yang sustainable, manfaat yang jangka panjang, manfaat yang multiplier efeknya besar. Sehingga mestinya orang-orang yang berilmu itu adalah yang akan bisa menikmati pahala yang lebih banyak, kan gitu. Betul. Bahasa kalkulatifnya kan gitu. Karena apa? Soalnya amal Manfaatnya banyak. Nah, itulah. Itu ya kalau mau motivasi perspektif yang sifatnya personal ya, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat dengan manfaat yang sustainable dan jangka panjang. Dengan kata lain, kalau jadi saintis bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Asal saintisnya fokusnya juga pada kemanfaatan. Bukan science for science. Bukan research for research. Ada juga orang yang riset tapi hanya sekedar, oh riset saya hebat, selesai. I see. Harus yang bisa dinikmati oleh Bisa banyak dinikmati orang. banyak orang. Makanya orang menjadi periset didorong oleh value. Value-nya apa? Ya tadi, kemaslahatan, kemajuan, perubahan, kebaikan. Nah itulah value-nya. Sehingga ilmu teknologi yang kita gunakan memang sudah dirancang untuk mengarah pada kebaikan, kemaslahatan, dan kemajuan. I see. Kan ada juga orang teknologi netral. Ya, terserah mau bikin apa, terserah. Itu kan tanpa value. Kita harus bekerja membangun teknologi dengan value. Dan ini yang Bapak tekankan juga di BRIN. Yang penting, yang paling penting motivasi utamanya adalah semua riset, semua hasil dari riset tersebut memiliki value untuk Indonesia. Dan ada outcome. Jadi saya tidak mau riset hanya output. Outcome. Berarti kalau menghasilkan alat, mesin, berguna. Bukan hanya untuk sekedar pameran. Tapi harus digunakan, dimanfaatkan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah akan terus berkembang. Nah, inovasi-inovasi yang menginspirasi itu ya akan menghasilkan inovasi-inovasi berikutnya. Makanya saya berharap bahwa inovasi di BRIN adalah inspiring innovation, inovasi yang menginspirasi. Jadi dengan inovasi inilah menggerakkan orang lain untuk berinovasi lagi. Kemudian orang lain itu menggerakkan orang lain untuk berinovasi lagi. Sehingga kultur Indonesia pada akhirnya kultur inovasi. Kalau kultur inovasi, ya nggak ada yang ngalahin lagi nanti. Dan mengejar Cina, Korea Selatan, Jepang bukan sangat cuma mudah. mimpi. Dari mulai kultur yang kita sudah bangun. Ya itulah peran BRIN. Siap. Pak Arief, terima kasih banyak atas waktunya. Kita Sama-sama. harapkan tidak hanya penonton podcast Penjaga Harapan ini saja, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan bisa sama-sama kita kawal dan kita lihat serta kita nikmati ya Bapak ya hasil riset, teknologi inovasi dan juga nanti teknologi yang bisa langsung diaplikasikan dan bermanfaat buat masyarakat ini. Terima kasih banyak Bapak atas Jangan lupa waktunya. loh, BRIN sudah bisa buat satelit sendiri. Nah itu. Bukan hanya satelit Palapa yang dulu saya baca di buku PSBB waktu saya sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Makasih. Nanti kita ketemu lagi di 1 tahun lagi berikutnya kalau begitu ya podcastnya ya untuk evaluasi bagaimana teknologi BRIN ini diaplikasikan. Terima kasih banyak sekali Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak. Sama-sama, makasih Fanny. Sampai ketemu lagi. Sama. Dan demikian Penjaga Harapan atau episode Penjaga Harapan kali ini. Saya Fanny Imania. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.